Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan mukjizat Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Hal ini disampaikan agar kita bisa memahami tentang kebenaran beliau, karena tidak mungkin seorang utusan Allah Subhanahu wa taala tidak didukung oleh Allah Ta'ala. Salah satu dukungan Allah Ta'ala terhadap utusan-utusannya adalah adanya mukjizat ya. Untuk memahami tentang itu, marilah kita akan mulai. Untuk memulai memasuki materi ini, ada baiknya kita memahami tentang pengertian dari mukjizat dulu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang luar biasa dan sukar dinalar oleh kemampuan akal manusia. Nah, sementara di dalam kitab Usuluddin halaman ke-7, Imam Asyuyuti juga memberikan pengertian yang hampir sama, bahwa mukjizat itu ialah peristiwa yang luar biasa yang terjadi dikarenakan atas seruan seseorang yang mendakwakan diri sebagai utusan Tuhan. Kemudian di dalam kitab Al-Aqaidun Nafsiyah disebutkan juga pengertian dari Imam Jalaluddin Asyuyuti dengan menambahkan satu poin, bahwa selain daripada peristiwa mukjizat itu adalah peristiwa yang luar biasa dan juga berdasarkan atas seruan dari seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, beliau menambahkan bahwa mukjizat itu tidak bisa dilawan. Artinya tidak ada kekuatan manusia siapapun yang akan bisa mengalahkan atau menandingi apa yang telah diserukan oleh seorang pendakwa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebenarannya. Ya, sehingga atas peristiwa yang luar biasa itu kemudian menunjukkan bukti kebenaran dari utusan Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, demikian beberapa pengertian yang bisa kita ambil dari kata mukjizat ya, baik dari sisi kamus maupun dari keterangan seorang imam besar, yakni Imam Jalaluddin Asyuyuti. Setelah kita mengetahui arti mukjizat dari sisi kamus, kita akan lihat bagaimana perspektif Al-Quran tentang mukjizat ini. Kalau kita membaca keseluruhan isi Al-Quran, tidak ditemukan secara spesifik kata yang mengungkapkan tentang mukjizat. Akan tetapi kita bisa menjumpai padanan kata lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan diutusnya seorang rasul itu pasti ya, mereka ini dibekali dengan istilahnya al-bayyinah, yakni bukti-bukti, dan al-ayat atau tanda-tanda. Misalnya saja di dalam surah Hud ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami utus Musa dengan tanda-tanda kami dan keterangan-keterangan yang nyata." Jadi di sini ada kalimat ayat dan bayinah. Jadi tanda-tanda dan bukti-bukti. Artinya kalau melihat dari perspektif ini, maka mukjizat itu termasuk kepada tanda atau bukti kebenaran dari seorang rasul. Karena Allah Ta'ala mengutus setiap rasul itu disertai dengan tanda-tanda dan bukti-bukti. Nah, maka mukjizat itu bagian dari tanda dan bukti-bukti itu. Kemudian kita akan memasuki tentang macam-macam mukjizat. Dilihat dari kondisi dan keadaannya, mukjizat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang dapat diketahui oleh panca indera, dan yang kedua adalah mukjizat yang berhubungan dengan akal dan ilmu pengetahuan.
Penjelasan ini ada di dalam kitab Al-Itqan, jilid 2, halaman 116. Di dalam buku itu juga diberikan keterangan bahwa kata-kata biasa bisa menjadi mukjizat jika disertai dengan seruan seorang utusan Tuhan. Misalnya, pada hari ini manusia tidak akan bisa mengangkat sebutir apel, dan hal ini menjadi tanda bagi kebenaran saya. Nah, demikian misalnya seorang utusan Tuhan berkata demikian. Kemudian hal itu benar-benar terjadi dengan izin Allah, maka itu pun disebut sebagai mukjizat. Ya, berdasarkan hal ini artinya kata-kata biasa juga bisa menjadi sebuah mukjizat manakala itu diserukan oleh seorang yang menjadi utusan Tuhan untuk mendukung kebenaran pendakwaannya. Kemudian pada kesempatan ini menyesuaikan dengan tema yang diangkat, yakni mukjizat Hadrat Masih Maud alaihissalam, akan saya kemukakan hal yang terkait dengan hal itu. Insya Allah Ta'ala akan disebutkan sekitar 5 bukti mukjizat dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pada tahun 1891, Hadrat Ahmad, yakni Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, telah menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang ditunggu-tunggu kedatangan kedua kalinya itu, beliau telah wafat dan tidak mungkin untuk datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam kedua adalah dalam wujud orang lain yang akan datang dengan sifat dan cara seperti Nabi Isa alaihissalam, dan Hadrat Ahmad sendiri adalah orangnya. Perintah itu datang berulang-ulang kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan ketika itu beliau sedang berada di Qadian. Nah, setelah wahyu itu datang terus berulang-ulang, kemudian Hadrat Ahmad atau Hadrat Mirza Ghulam Ahmad pergi ke Ludhiana. Dan pada tahun itu juga beliau mengumumkan mengenai pendakwaan diri beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan melalui selebaran. Nah, kemudian hal lain terjadi sejak pendakwaan itu, segala macam penentangan terhadap beliau bermunculan. Dan seandainya beliau seorang pendusta, pasti tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kenyataannya bisa kita lihat kebalikannya. Beliau justru mendapat dukungan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jenis dukungan yang Allah Ta'ala berikan adalah banyaknya mukjizat yang beliau tunjukkan kepada dunia bahwa beliau memang benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendukung pendakwaan itu, beberapa di antaranya akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, Hadrat Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Maidah ayat ke-68, Wallahu ya'simuka minan nas, yakni Allah akan memelihara engkau dari kejahatan manusia. Maksudnya, manusia tidak akan sanggup untuk membunuh Hadrat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dengan cara apapun. Ini adalah mukjizat yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa mengetahui dari sisi kesejarahan bahwa Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apapun tidak bisa diperdayai oleh manusia. Ya, misalnya beliau ketika bersembunyi di Gua Thur, beliau selamat ya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada seorang wanita Yahudi yang akan meracuni beliau melalui daging kambing. Nah, itu pun juga beliau selamat dengan sangat luar biasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga beliau. Nah, wahyu tadi diturunkan juga kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam ya. Meskipun banyak orang yang memusuhi beliau dan hendak membunuhnya, akan tetapi sesuai dengan wahyu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau hingga beliau wafat secara wajar.
Nah, ini pun juga menjadi sebuah mukjizat yang bisa menunjukkan akan kebenaran beliau, bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di abad ini atau di zaman ini sebagai Al-Masih Al-Mau'ud yang dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terselamatkannya beliau dari berbagai upaya-upaya untuk pembunuhan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa wallahu ya'simuka minan nas, Allah Ta'ala akan menjaga beliau dari kejahatan manusia, juga terjadi pada Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir tidak akan bisa mengarang seperti Al-Qur'an Majid. Bahkan mereka tidak akan bisa mengarangnya walaupun itu hanya satu surah saja. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan bahasa Arab sedemikian rupa kepada Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Disebutkan dalam sejarah kehidupan beliau bahwa dalam satu malam saja Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salam pelajaran bahasa Arab sebanyak 4.000 akar kata, itu dalam satu malam. Jadi bisa kita bayangkan betapa luar biasanya kemampuan bahasa Arab Hazrat Masih Maud alaihi salam, karena Allah sendiri yang mengajarkan kepada beliau. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, beliau telah mengarang beberapa kitab ya dalam bahasa Arab yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah kitab I'jazul Masih. Beliau mengatakan ini satu buku yang tidak akan dapat bisa dijawab. Dan barang siapa yang akan mulai menjawab dan memberanikan diri untuk itu, maka ia akan malu dan akhirnya dia akan menyesal. I'jazul Masih halaman yang pertama. Kenyataannya memang tidak ada yang bisa menjawab atau mengungguli kebaikan dari kitab I'jazul Masih yang dikarang oleh Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Kemudian yang ketiga, Hazrat Masih Maud alaihi wassalam telah menerima wahyu. Aku Allah akan menjaga semua orang yang berada di rumah engkau. Seperti yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi wassalam yang menyelamatkan pengikut setia Nabi Nuh dari banjir bah pada saat itu di dalam bahteranya, maka hal ini juga terjadi pada Hazrat Masih Maud alaihi wassalam. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada beliau bahwa akan terjadi wabah taun di India. Akan tetapi Allah berjanji bahwa siapa saja yang ada dalam rumah beliau, baik itu rumah yang terdiri dari batu bata atau rumah secara fisik, dan ataupun rumah rohani beliau, yakni ya orang-orang yang ada di dalam jemaat beliau akan mendapatkan penyelamatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ketika wabah taun kemudian terjadi, yakni pada tahun 1902, dengan istimewa, walaupun para pengikut Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak mendapatkan suntikan vaksin dari pemerintah atas perintah beliau, ya, maka pengikut setia beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan secara istimewa. Nah, ini juga merupakan mukjizat yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam dan dialami oleh para pengikut beliau, yang menunjukkan bahwa kebenaran beliau tidak bisa dielakkan lagi. Siapa yang bisa memperkirakan wabah itu akan terjadi? Ya, kalau tidak ada ilmu dari Allah Ta'ala, tidak mungkin. Nah, sementara Hadrat Masih Maud alaihi salam telah diberitahu oleh Allah Ta'ala sebelum kejadian itu terjadi. Kemudian mukjizat yang keempat adalah sebagai berikut. Pada tahun 1900 Masehi, Hadrat Masih Maud alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu berbunyi tazalzala daroyuwani kisri fatada, bahwa dalam istana Raja Parsi akan terjadi kegoncangan. Ini wahyu ini pada tahun 1900 ya. Pada waktu wahyu ini turun, keadaan rakyat Iran dan rajanya ada dalam keadaan damai-damai saja.
Namun hal lain kemudian terjadi, yakni pada tahun 1908 ketika justru Hadrat Masih Maud alaihissalam telah wafat, terjadi kegoncangan yang sangat hebat di kerajaan Iran. Jadi pada saat itu Muhammad Ali dinobatkan menjadi raja di kerajaan ini dan terjadi pemberontakan di masyarakat Iran pada waktu itu. Nah, sehingga Muhammad Ali pun ya sebagai seorang raja merasa terancam dengan pemberontakan dari rakyatnya itu, sehingga beliau kemudian melarikan diri ke Rusia ya dengan keluarganya, anak dan istrinya. Nah, dilihat dari wahyu yang diterima tahun 1900 dan kejadiannya kemudian 8 tahun kemudian, kan tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa di luar kemampuan nalar manusia. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah memberitahukan itu. Artinya di balik ini pasti ada irodah Allah Ta'ala untuk memberitahukan kepada beliau, sehingga peristiwa itu kemudian benar-benar terjadi, dan juga ini menunjukkan akan kekuatan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mukjizat yang kelima adalah sebagai berikut. Pada tahun 1896 diadakan konferensi agama-agama di kota Lahore yang diprakarsai oleh orang-orang Hindu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 sampai 28 Desember 1896. Ini mohon maaf ada salah ketik sedikit. Semua perwakilan agama-agama dipersilahkan untuk menyampaikan keindahan ajaran agamanya pada tema-tema yang telah ditentukan oleh panitia. Dan pada saat itu Hazrat Ahmad maju mewakili sebagai kelompok Islam. Dan pada saat itu Hazrat Ahmad atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad mewakili Islam. Hal yang istimewa pada tanggal 21 Desember 1896, Hadrat Masih Maud alaihissalam sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengumumkan bahwa artikel yang beliau tulis akan menjadi pemenangnya. Dan benar saja, artikel beliaulah yang kemudian menjadi paling unggul di antara artikel-artikel yang lain yang ditulis dan disampaikan pada konferensi itu. Hal ini sampai dicatat oleh beberapa surat kabar yang ada pada saat itu. Dan artikel yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian diberi judul sebagai Filsafat Ajaran Islam. Ini buku yang sangat terkenal. Itulah beberapa mukjizat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira 5 hal yang disebutkan tadi sebagai bukti dari adanya mukjizat yang dialami oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kemudian bisa kita jadikan dasar sebagai kebenaran beliau. Tidak mungkin kalau beliau bukanlah orang yang diutus oleh Allah Ta'ala, atau na'udzubillah beliau sebagai seorang yang pendusta, tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan pertolongan sebegitu luar biasanya kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berjanji ya di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa barang siapa yang mengada-ada ya, maksudnya adalah bahwa barang siapa yang mengatakan ia adalah seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala padahal ia tidak diutus oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan menghukumnya. Allah Ta'ala sendiri yang akan menangkapnya. Allah Ta'ala sendiri yang akan membinasakannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan wacana baru kepada kita agar kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.